Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Yeti Suparmika, CGP Angkatan 9. Pada video kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Check it out. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Maaf ya sebelumnya saya mungkin mengganggu waktunya Bapak. Enggak mengganggu. Dan terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktu Bapak untuk saya wawancarai pagi ini. Sepagi ini ya Pak ya, biar semangat. Oke, dalam kesempatan ini Pak saya ingin belajar lebih banyak nih dari Bapak terkait tugas saya di CGP yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan terutama sebagai pemimpin. Dan seperti yang saya tahu dan saya sudah kenal lama sekali dengan Bapak adalah pemimpin yang karismatik menurut saya ya. Sudah berpetualang di dunia pendidikan sudah begitu lama dibandingkan dengan saya. Jadi mungkin pengalaman Bapak lebih banyak gitu ya Pak ya. Nah di sini pengalamannya yang khususnya sebagai pemimpin terutama ya. Dan saya tidak menyangka detik ini hari ini saya menjadi bawahan Bapak di sekolah ini luar biasa Pak. Tidak menyangka. Iya, tidak menyangka ini adalah takdir ya Pak ya. Nah sebagai seorang pemimpin Pak, di sini saya ingin tahu pernah tidak sih Bapak dihadapkan pada dua hal yang sama benar, sama baik, tetapi kedua hal tersebut waktu itu pada saat itu saling bertentangan. Kira-kira ada nggak Pak? Ada tentunya ada. Setiap permasalahan di sekolah itu ada. Kalau kita lihat daripada etika dan secara moral. Kalau secara etika memang ada masalah ini menyangkut siswa. Siswa itu waktu tahun ajaran 2022-2023. Jadi ada anak kelas 6 kalau tidak salah namanya Saat. Saat itu karena orang tuanya bercerai, jadi katakanlah anak tersebut dapat berceraian. Pada saat itu perceraian itu biasa bulan April lah atau Maret. Jadi anak itu mau menginjak ujian sekolah tahun 2023 itu dibawa oleh bapaknya yang jauh, yaitu di Kecamatan Cikalong juga perbatasan antara Cianjur dan Purwakarta. Jauh sekali ya? Ya, dekat Cilambuan itu rumahnya. Jadi antara Sukabumi ke Cikalong kan berapa kilo gitu. Di satu sisi anak tersebut adalah harus dibawa oleh bapaknya karena mungkin tanggung jawab. Sisi lain adalah anak tersebut sekolah jam 3 sehingga ada jadi minta pada saat itu bapaknya untuk minta saat untuk bisa dimutasi atau dipindahkan ke sekolah yang ada di Cikalong. Nah itu sebetulnya dilematika bagi saya. Satu sisi anak tersebut memang harus dengan bapaknya, sisi lain anak tersebut adalah kalau dipindahkan tidak sesuai dengan aturan karena sudah menjadi peserta ujian di sekolah. Gitu seperti itu. Nah, ya, jadi kalau masalah etika di sana, jadi sebagai kepala sekolah harus melihat, menimbang dan memutuskannya itu sesuai dengan aturan. Jadi ketika saat mau menjadi peserta ujian atau 1 bulan lagi ujian, saya putuskan kalau pindah ke sekolah yang lain tidak bisa. Sekolah saya saja tidak bisa menutasikan ataupun di sana tidak akan bisa menerima. Betul ya. Jadi terbentur dengan aturan gitu ya. Betul. Ini adalah permasalahan kalau saya memandangnya ada permasalahan yang sangat dilema etika sekali ya. Di satu sisi dia memerlukan kasih sayang orang tuanya gitu ya. Karena ingin bersama-sama gitu. Di sisi lain jarak antara sekolah dan ke sekolah dari antara rumah dan ke sekolah itu sangat jauh sekali. Ada hal yang lebih penting lagi, sekolah harus terus berlanjut gitu ya Pak. Betul, harus berlanjut. Masa depan anak, 1 bulan lagi mau ujian gitu. Betul sekali. Nah dalam hal ini Pak, dalam mengambil keputusan waktu itu Bapak, langkahnya seperti apa Pak? Terus siapa saja yang Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan saat ini? Ya, karena ini laporan dari Ibu Cici sebagai wali kelas 6A, jadi saya dengan Ibu Cici
menjelaskan dulu bagaimana ke orang tuanya, baik itu bapaknya maupun ibunya yang ada di sini. Yang paling penting adalah ke bapaknya diberikan pemahaman seperti apa sesuai dengan aturan. Jadi ketika orang tuanya sudah sadar, ya saya memberikan keputusan. Ya yang paling baik dengan sosialisasi dengan orang tua, jelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian dengan wali kelas. Kemudian yang terakhir adalah langkah selanjutnya saya dengan guru-guru yang ada di sini diberikan pemahaman apabila menemukan kasus seperti ini lagi. Itu nanti sebagai pembelajaran bagi kita. Jadi pertama dengan orang tua, komunikasi dengan wali kelas tersebut, kemudian diputuskan, disosialisasikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Baik, itu langkah-langkah ya Pak, dan siapa yang terlibat. Sekarang waktu itu keputusannya seperti apa Pak? Solusinya. Ya, solusinya yaitu karena 1 bulan lagi lah mau ujian, jadi saya memberikan kebijakan karena ada aturan dan kebijakan, sehingga anak terus berlanjut sekolah, jangan sampai putus karena jarak yang sangat jauh, mungkin 8 kilo atau lebih. Jadi saya putuskan sudah saja begini, dalam 1 minggu saat bisalah 3 hari ke sekolah dalam 1 minggu, yang 3 harinya melalui daring. Jadi ada komunikasi antara orang tua dan wali kelas untuk memberikan proses pembelajaran seperti itu. Jangan sampai anak tersebut ketinggalan pelajaran itu. Saya setuju Pak mendengar solusi yang seperti itu. Satu sisi memang ini adalah menjadi sebuah kayak yang pilih kasih gitu ya, lain sekolah gitu ya. Ini di sini dilema etikanya ya. Tapi di sisi lain daripada anak drop out, tidak melanjutkan, masa depannya terancam gitu ya. Karena kan ya jangan sampai ada anak apalagi kelas 6 sampai drop out. Betul Pak. Itu penyelamatan lah seperti itu penyelamatannya. Saya tertarik sekali dengan pengambilan keputusan dan solusi yang Bapak berikan ya, demi sekolah, demi anak, demi keluarga, demi semuanya. Luar biasa Pak. Salut saya sama Bapak. Kita akan beranjak ke topik yang lain mungkin ya Pak ya. Di sini Pak, dalam menghadapi sebuah masalah, bagaimana sih cara Bapak membedakan mana masalah yang dilema etika dan mana masalah yang termasuk ke dalam bujukan moral? Jadi kalau dilema etika itu kan kalau etika itu harus sesuai aturan, semuanya baik, benar, tapi sesuai aturan. Kalau sekarang masalah bukan moral kan, kalau moral itu benar salah, nah gitu, atau itu benar salah, baik buruk. Kalau untuk yang masalah moral itu paling gampang memutuskan, paling gampang. Tetapi kalau dilema kita harus ada, kalau ada permasalahan, pertama ada identifikasi masalah itu. Apa sih penyebab masalahnya? Penyebab masalahnya apa? Ada berapa indikator penyebab masalahnya? Kemudian dari setiap indikator masalah dianalisis untuk mengambil keputusan. Tapi setelah dianalisis kemudian ada keputusan, tidak setelah merta saya memutuskan. Saya selalu bekerja sama dengan rekan-rekan guru gitu. Nah, nanti kan dari rekan-rekan guru ada sumbang sarannya gitu. Ketika sudah dirapatkan, dimusyawarahkan dewan guru, baru saya putuskan sebagai ketetapan hukum daripada di sekolah ini. Jadi dilema etika itu mungkin agak-agak lebih berat gitu Pak ya? Lebih berat daripada bujukan moral, karena dilema etika itu bersinggungan antara yang benar dan yang benar. Jadi kita berat untuk memutuskan, sehingga mungkin harus ada langkah-langkah ya Pak ya? Nah, langkah-langkahnya seperti apa nih Pak, kalau saya boleh tahu? Langkah-langkah apa yang Bapak lakukan sehingga dalam pengambilan keputusan Bapak merasa yakin bahwa ini keputusan adalah komitmen yang diambil ketika pengambilan keputusan itu terjadi? Ya, langkah-langkahnya. Tapi kita harus dulu. Kalau ada masalah yang menyangkut dilema kita harus lihat dulu. Ini dilihat dulu, dianalisis dulu. Ini segi positifnya bagaimana, mudaratnya gimana, seperti itu. Aturannya bagaimana? Gitu. Kalau sudah ada dianalisis, positifnya bagaimana, kekuatannya bagaimana, ini aspek kedepannya seperti apa, baru saya akan putuskan. Ini yang terbaik dari yang baik. Berarti dipikirkan dulu dampaknya ya. Betul, ya? dampak positif, dampak negatif harus dipikirkan. Supaya tidak menunjukkan masalah lain. Kalau bukan dilema yang lain, ada masalah, bukan memutuskan itu yang lebih baik, tapi menimbulkan masalah. Jangan sampai seperti itu.
mungkin kasus-kasus ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak ya. Betul, betul. Itu yang paling penting dalam pemimpin seperti itulah. Menyelesaikan masalah Iya. tanpa masalah ya. tanpa memunculkan masalah. Bahasa baru. Oke, selanjutnya nih Pak. Selain kasus yang tadi Bapak sampaikan, adakah kasus lain yang Bapak selesaikan, ya, sehingga Bapak harus mengambil keputusan? Dan ini akan menjadi sebuah pembelajaran bagi saya mungkinnya bagaimana nanti Bapak penyelesaiannya. Jadi kalau itu memang banyak lah untuk permasalahan-permasalahan yang menyangkut gitu. Ya, penempatan guru pun itu bisa menjadi masalah di LIMHET. Penempatan guru pun harus benar-benar diputuskan. Ini disesuaikan dengan kompetensi guru. Kalau masalah untuk kompetensi pendidikan sudah jelas semuanya. Di sini kan semua sudah sarjana. Tapi untuk kompetensi si A ini, guru A ini bisa kan ditempatkan di kelas bawah, di kelas atas seperti itu. Jadi ada kompetensinya. Kita lihat dulu bagaimana karakter gurunya juga harus tahu. Jadi kalau tidak serta-merta sekarang gurunya ini bagus, tapi kalau tidak sesuai dengan karakter yang di kelas bawah itu jangan dipaksakan. Jadi harus benar-benar. Jadi pembagian tugas mengajar. Tugas mengajar harus. Sebagaimana kita selanjutnya nih Pak ya, sebagaimana kita ketahui nih Pak bahwa dalam pengambilan keputusan itu ada 3 prinsip. Ya. Prinsip yang pertama itu berpikir berbasis rasa peduli. Kita mengandalkan kepedulian kita. Kemudian berpikir berbasis peraturan. Kita memandang peraturan yang berlaku. Kemudian berpikir berbasis hasil akhir, di mana tidak ada lagi solusi. Ya. Ini berpikir hasil akhir. Nah, di antara 3 prinsip ini, mana yang lebih sering Bapak gunakan untuk pengambilan sebuah keputusan? Kalau dari ketiga ini sebetulnya saling berkesinambungan, saling berhubungan. Jadi itu tadi kalau ada permasalahan diidentifikasi, dianalisis, nanti dampaknya seperti apa kalau sudah diambil keputusan. Ada kesinambungan. Nah, kalau yang paling mana itu kan rasa peduli pertautan hasil akhir harus dipertimbangkan lagi. Sekarang saja kan ada permasalahan yang harus diselesaikan sekolah ini, yaitu masalah gugatan tanah dari ahli waris. Masih ada. Jadi gugatan tanah dari waris itu harus diselesaikan, ya bisa menyangkut dalam berpikir seperti tadi yang disebutkan ya, berpikir secara rasa peduli, peraturan kemudian hasil akhirnya. Ya mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan. Amin Pak. Amin. Jadi berpikir berbasis rasa peduli mendominasi ya Pak. Tapi kadang-kadang tiga prinsip tersebut digunakan. Jelas. Baik Pak. Selanjutnya nih Pak, Bapak pernah tidak sih dihadapkan pada kasus bujukan moral ketika di sekolah? Nah, kan bujukan moral itu ketika dilihat dari aturan itu salah. Tapi memang salah. Ketika salah, tapi kondisinya Bapak di situ terhimpit harus menyelamatkan satu pihak atau satu orang atau pihak sekolah, bagaimana Pak? Jadi kalau karena gimana ya? Kalau yang menyangkut masalah bujukan moral itu ada. Ini menyangkut baik buruknya sesuai aturan atau tidak, kan seperti itu. Contohnya saja lah, apabila ada guru yang kesiangan kan, kalau saya kan sudah mewajibkan jam paling lambat jam 7:15 itu sudah ada di sekolah. Itu kan ada yang kesiangan, itu kan harus bagaimana gitu, untuk memberikan pengertian kepada guru tersebut, jangan sampai nanti ada pandangan yang negatif, baik itu dari rekan maupun dari orang tua siswa nanti seperti itu. Tetap ya kita harus bijak ya. Karena ada aturan, ada kebijakan, ada harus bijaksana. Betul, Pak. Karena pemimpin yang bijaksana itu biasanya yang dianut oleh penganutnya gitu Pak. Baik, luar biasa sekali hari ini, pagi ini ya. Saya benar-benar banyak mengambil pembelajaran atau pengalaman-pengalaman dari Bapak, dan sekarang saya ingin berterima kasih nih kepada Bapak karena sudah bersedia untuk meluangkan waktunya kepada Bapak. Kemudian nanti mungkin izin saya mau dokumentasi ya Pak ya. Boleh. Karena ini tidak sempat terketik semuanya, nanti saya akan putar lagi videonya dan mungkin nanti akan di-upload ya sebagai tugas saya. Izin kepada Bapak nanti mungkin akan ditampilkan gitu ya.
Baik Bapak, terima kasih atas segala waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi saya ya. Di waktu nanti mungkin saya berkesempatan untuk menjadi seorang pemimpin seperti Bapak. Amin, amin. Mudah-mudahan harus. Insya Allah Pak, doanya dari Amin, Bapak amin. semoga Harus. semuanya ada dalam ridho Allah. Amin. Baik, Ini Ani, saya sebagai pimpinan di sini, saya juga mendoakan Bu Ika dalam menjalankan CGP Grup Penggerak ini angkatan ke-10 ya? 9. Oh 9 ya, Pak. 9 mudah-mudahan lancar, sukses selalu. Amin. Sukses selalu dan meraih cita-cita dan harapan. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali Pak atas doanya, dukungannya, motivasinya. Insya Allah segala masukan yang Bapak sampaikan menjadi pembelajaran bagi saya dan kedepannya supaya lebih baik lagi kita dari sini. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Saya pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf nih Pak, saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Insya Allah tidak tenang. Oke, terima kasih nih Pak. Bapak sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan diwawancarai oleh saya. Insya Allah. Siap, terima kasih Pak. Nah, pada kesempatan ini Pak, langsung saja ya. Saya sebenarnya ingin belajar lebih banyak nih dari Bapak terkait dengan tugas saya di CGP ya, yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan, terutama sebagai seorang pemimpin. Kebetulan di sini Bapak yang saya tahu, yang saya kenal adalah seorang kepala sekolah itu ya Pak ya. Skala sekolah di SDN Pasir Angin, Betul. Kecamatan Cikalong Kulon. Nah, iya. Nah, seperti yang saya tahu Bapak itu adalah sosok kepala sekolah yang aktif juga di organisasi. Kemudian Bapak juga banyak kompetensinya dan tentu banyak pengalamannya nih Pak, khususnya sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini Pak, saya ingin tahu lebih dalam gitu Pak tentang beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Bapak akan menjawabnya untuk saya. Nah, yang pertama nih Pak nih, pernah tidak sih Bapak dihadapkan pada dua hal yang benar, dua hal yang baik dan ternyata kedua hal tersebut adalah yang bertentangan? Pernah ya Pak ya? Baik, kalau saya boleh tahu permasalahannya seperti apa Pak? Jadi begini Bu, waktu itu orang tua ada inisiatif bahwa untuk kepentingan anak-anak mereka bahwa ingin tertib administrasi mereka itu di dalam hal ini mereka ingin ada sampul yang khusus untuk rapor mereka anak mereka itu. Iya. Sehingga mereka berinisiatif bahwa untuk kebaikan hal tersebut mereka ingin membeli istilahnya atau mengadakan sampel seperti itu. Nah kemudian mereka mengajukan kepada kami pihak sekolah bahwa bolehkah nanti kami kota orang tua itu ya mengadakan iuran atau memungut iuran untuk kepentingan pengadaan sampel itu. Saya kira itu baik Bu untuk dari orang tua. Tapi kami ketika dihadapkan dengan aturan sekolah itu bahwa sekolah tidak boleh memungut apapun dari orang tua. Seperti itu. Nah, jadi yang bertentangannya apa nih Itu. Pak? Dua Jadi hal yang bertentangan? antara inisiatif orang tua ingin mengadakan iuran untuk sekolah, kemudian bertentangan dengan aturan yang ada untuk sekolah bahwa sekolah tidak boleh mengadakan pungutan untuk orang tua atau siswa seperti itu. Itu sisi pertentangannya. Siap, dilema etika ya Pak ya? Betul sekali. Nah, bagaimana nih Pak cara Bapak membedakan mana dilema etika dan sama mana bujukan moral Pak? Menurut pendapat saya ya, Boleh. karena bahwa yang maksud dengan dilema etika itu ketika ada dua pertentangan tuh di satu sisi itu dianggap benar atau baik Iya. dan juga di satu sisi lain juga sama itu benar dan baik. Jadi antara satu dan lain itu memang baik benar Benar gitu ya Pak seperti ya? itu. Siap. Kalau bujukan moral tadi Pak? Nah, sebaliknya kalau benar itu di satu sisi itu dianggap benar atau baik, tapi di satu sisi lagi itu dianggap salah melanggar aturan seperti itu. Baik Pak. Kembali ke permasalahan dilema etika yang tadi Bapak alami ya Pak. Tentunya permasalahan tadi itu memerlukan sebuah solusi atau memerlukan pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan biasanya langkah-langkah seperti apa yang Bapak ambil, yang Bapak tempuh, kemudian siapa saja yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Langkah-langkah yang saya lakukan pada waktu itu, yang pertama itu kita mengadakan komunikasi dengan orang tua
musyawarah kita panggil orang tuanya, tapi bukan semua ya perwakilan. Betul. Karena ada paguyuban kita panggil, kita libatkan dia dengan guru kelasnya dan juga komite. Kita gali informasi dari orang tua seperti apa, tujuannya apa, kemudian fakta-faktanya apa saja yang memang ketika orang tua itu menginginkan hal-hal itu dari sampulnya. Ternyata memang karena sampul dengan apa itu mungkin gampang rawan rusak, sehingga lebih baik itu pakai sampul yang permanen seperti itu. Itu fakta-faktanya. Kemudian kita melakukan komunikasi dengan komite dan alhamdulillah kita berkumpul bermusyawarah mencari solusi yang terbaik seperti itu. Ini bermusyawarah ya Pak ya. Nah, apakah ada langkah-langkah yang Bapak lakukan Pak dalam pengambilan keputusan yang tadi Bapak sudah ambil? Bagaimana langkah-langkah Bapak supaya Bapak merasa yakin bahwa komitmen yang diambil ketika itu merupakan sudah yang terbaik? Ya, saya yakin bahwa langkah-langkah yang telah saya tempuh dengan orang tua, dengan komite, dengan juga guru kelas itu yakin bahwa itu adalah untuk kepentingan bersama dan hasil sepadan bersama, bukan sepihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Karena yang kami musyawarahkan, yang telah kami terutama ketika saya menyampaikan itu berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Jadi diambil jalan solusi terbaiknya. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Itulah saya yakin itu yang terbaik untuk semuanya. Baik Pak, kalau dengan jalan musyawarah tentunya kita tidak was-was gitu karena semua sudah dilibatkan ya Pak ya. Betul, ada keterlibatan semua pihak. Baik Pak, lanjut Pak, ada lagi nggak Pak kasus lain selain yang tadi Bapak sebutkan yang diambil keputusannya seperti yang Bapak lakukan barusan yang itu menjadi sebuah pembelajaran bagi Bapak sendiri? Ada. Yang pertama di samping yang tadi itu orang tua ada juga bahwa ketika kami mengadakan rapat orang tua ada yang mengusulkan kami itu ingin mengadakan tabungan yang memang nanti setiap kelas dikelola oleh wali kelas masing-masing. Gitu. Dengan tujuan bahwa tabungan itu untuk mengantisipasi keperluan yang memang tidak terduga selama anak-anak itu terutama ketika ada kegiatan-kegiatan khususnya di hitam seperti itu, sehingga kami tidak langsung menyalahkan mereka, justru kami tampung apa yang menjadi keinginan orang tua, kemudian kami komunikasikan dengan komite soal bagaimana baiknya seperti itu. Kembali dimusyawarahkan ya Pak ya? Ya, itu merupakan jalan yang terbaik kita bermusyawarah. Ketika dilema etika datang, jadi jalannya Bapak ambil tetap bermusyawarah. Setelah itu diambil keputusan. Baik Pak, seperti mana yang kita ketahui ini adalah pengambilan keputusan itu ada 3 prinsip Pak. Ya, yang pertama adalah berpikir berbasis rasa peduli, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis hasil akhir. Nah, dari ketiga prinsip ini yang mana yang sering digunakan oleh Bapak dan yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan? Saya lebih berpikir ke rasa peduli ya. Jadi kenapa tuh Pak? Karena begini Bu, ketika kita ada banyak masukan-masukan yang berangkat dari permasalahan, dari keadaan yang memang ingin menemukan jalan yang terbaik, sehingga dengan rasa peduli itu kita berupaya mencari yang terbaik sehingga apa yang menjadi keinginan orang tua ataupun pihak lain itu terpenuhi. Jadi di sanalah bahwa kita menunjukkan rasa peduli ketika ada masukan-masukan ataupun nanti ada permasalahan yang memang harus ada solusinya, kita memang kita cari secara bersama-sama. Sepakat Pak, sepakat dengan saya bahwa pengambilan keputusan itu harus berbasis dengan nilai kebajikan. Dan peduli itu adalah salah satunya dari kebajikan ya Pak ya. Baik, selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang tentang rujukan moral. Bapak pernah tidak sih dihadapkan dengan kasus rujukan moral terkait sekolah? Kan rujukan moral ini ketika dilihat dari aturan itu salah ya Pak. Tapi di satu sisi kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk menolaknya atau ada salah satu pihak yang diselamatkan atau seperti apa? Ada. Ini contohnya bantuan PIP ya. PIP. Ya, yang sebagaimana kita ketahui bahwa PIP itu khusus untuk siswa tertentu. Nah,
di mana permasalahannya itu timbul ketika orang tua memang kurang memahami mungkin dari segi administrasi untuk bagaimana persyaratan melengkapi ke bank itu, sehingga mereka meminta bantuan ke orang tua. Karena pada akhirnya mereka sudah mencoba untuk langsung ke bank, ternyata bank juga karena mungkin ini belum lengkap, dan untuk lebih jelas lagi silakan hubungi gurunya, sehingga mereka balik lagi ke guru. Dengan sarannya tentu kami dengan niat membantu, dengan ikhlas membantu untuk memfasilitasi apa yang menjadi keperluan orang tua dalam hal ini yang menerima PIP calon, kemudian kita lengkapi fasilitasnya, sehingga apa yang menjadi persyaratan itu terpenuhi, sehingga pada akhirnya PIP itu cair dan diterima oleh anak dan orang tuanya. Setelah itu orang tua itu dengan tanpa ada paksaan mereka memberikan. Oh gitu. Diambil Pak. Nah, karena pada awalnya menolak, tapi ini Bapak tidak akan gitu, kalau kami itu ikhlas, sehingga diambil. Waktu itu saya tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak ya Pak. Tapi itu guru ya posisinya. Oh, iya. Setelah itu kami juga menerima informasi bahwa juga dari atasan bahwa apapun bentuknya itu, bahwa sekolah tidak boleh menerima sepeserpun bantuan dari PIP. Ya. Kita tolak secara baik-baik, sekalipun orang tua itu dengan ikhlas memberikan kepada kita, tapi kita harus melakukan, apalagi ada di lingkungan sekolah, sehingga pada pencairan PIP berikutnya apapun itu orang tua dengan dalil apapun kami tolak dengan baik-baik, supaya kami tidak ada beban moral, tidak ada nanti ketika kami ditanya oleh atasan bahwa kami sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Itu Rujukan moral sekali ini ya Pak ya. Iman kita diuji betul sekali. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu pada koridor yang berlaku Pak ya. Baik Pak, tadi itu pertanyaan terakhir kan. Luar biasa sekali Pak, jawaban-jawaban Bapak, pengalaman-pengalaman Bapak tentang berbagai masalah dilema etika, rujukan moral, itu menjadi sebuah pembelajaran bagi saya. Setidaknya nanti ketika saya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin seperti Bapak, saya percaya Ibu Bapak. Saya sudah ada gambaran karena saya sudah mendengarkan pengalaman-pengalaman yang Bapak alami. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharing pengalaman-pengalamannya. Semoga menjadi amal ibadah untuk Bapak ya, karena sudah membantu saya. Hanya sebatas Tidak apa-apa Pak, saya belajar sama Bapak juga sambil belajar untuk diri Bapak sendiri. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak lakukan menjadi pelajaran bagi saya nanti untuk dan bagi saya juga insya Allah. Iya, untuk jadi masukan untuk saya pada kali ini ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu, semoga sukses ya. Siap, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.